TV, berjumpa lagi dengan saya, Feby Berliana, dalam program spesial UBTV Triple C, Cerdik Cari Cuan. Oke, Sobat UBTV, pada episode kali ini kita akan bahas 5 berita pasar modal terupdate. Dan kali ini kita akan ditemani oleh redaktur Ekonomi Update UBTV, Bapak Abdullah Siddiq. Halo Bapak. Ya, halo Feby, apa kabar? Baik, Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, baik, dan tidak kerasa ya, ini kita sudah pekan terakhir di bulan Februari. Ya, sebelum itu Pak, kita ucapkan terima kasih kepada Karita Official karena sudah memberikan sponsor melalui busananya ini Pak. Oh, baju yang kita pakai ya dari Karita. Oke, terima kasih Karita, dan saya yakin Karita ini, apalagi ini mau puasa, mau lebaran ya, koleksinya pasti bagus-bagus gitu. Oke. Kali ini kita akan membahas 5 berita pasar modal Pak. Kita awali oleh berita pertama Pak ya. Berita pertama, laba Adira Finance (ADMF) anjlok 27,7% di 2024 jadi 1,4 triliun. Menurut Bloomberg Tenos, PT Adira Dinamika Multifinance atau ADMF mencatatkan laba bersih sebesar 1,4 triliun pada tahun 2024. Perolehan ini turun signifikan sebesar 27,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,94 triliun. Ini berita pertama kita mengenai Adira Finance. Ya, ADMF ini, Adira Finance atau kode sahamnya ADMF merupakan salah satu perusahaan di bidang kredit ya. Jadi dia banyak memberikan kredit terutama untuk otomotif ya, untuk penjualan otomotif. Jadi kalau misalnya Feby beli motor atau beli mobil, biasanya kan ada leasing ya, ada lembaga kreditnya ya. Nah, salah satunya memang kalau kita lihat pasti itu ADMF, karena dia termasuk pemain yang besar di industri kredit ya, terutama untuk kredit otomotif di Indonesia. Nah, memang kalau kita lihat memang tahun lalu menjadi tahun yang tidak begitu menggembirakan bagi industri otomotif. Jadi kalau misalnya penjualan motor dan mobil turun, otomatis itu juga akan berpengaruh terhadap industri kredit ya. Karena memang sebagian besar orang membeli produk otomotif kan memang melalui kredit, walaupun ada juga yang tunai. Sehingga kalau misalnya penjualan produk otomotif itu turun, otomatis akan berimbas kepada sektor yang mendukungnya. Salah satunya adalah lembaga kredit gitu. Nah, padahal saham ADMF itu merupakan salah satu saham yang bagus di pasar modal kita, karena dia satu, labanya besar ya, masih di atas 1 triliun. Yang kedua itu juga suka membagikan dividen gitu. Dan hari ini kalau kita lihat ADMF juga masih diperdagangkan menurun. Jadi hari ini 9.200 per lembar saham, turun Rp75 atau 0,81%. Nah, kalau kita lihat apakah dia secara fundamental ya, itu apakah bagus? Kalau kita lihat PBV-nya 0,8. Ini juga termasuk under value atau karena kurang dari 1. Jadi sebetulnya saham ADMF ini sedang murah ya. Kalau kita lihat pernya 6,58 dan market cap-nya itu juga besar loh. Jadi market cap-nya itu 9,25 triliun ya, hampir ya, sebentar lagi mungkin dia bisa jadi 10 triliun. Nah, makanya sebetulnya ini ya saham yang masih bagus gitu loh. Nah, itu. Nah, apakah dia juga rajin membagikan dividen ya? Kalau kita lihat dia terakhir membagikan dividen itu tahun 2024 jadi dia cukup konsisten. Jadi dari di sini hampir setiap tahun dia tidak absen membagikan dividen, termasuk ketika masa-masa pandemi ya, 2020, 2021 dia tetap membagikan dividen. Tahun 2024 dia membagikan dividen sebesar 972 per lembar saham. Jadi sebetulnya juga termasuk saham yang dividen yield-nya cukup besar gitu. Nah, makanya ini ya sebetulnya secara fundamental masih bagus ya. Kalau teman-teman ingin mengkoleksi ini menjadi portofolionya gitu. Jadi penurunnya laba Adira Finance ini apa salah satu ini Pak? Kan tadi katanya Bapak tadi kalau misalnya pembelian otomotif itu menurun, labanya juga menurun. Nah, itu apa menjadi faktor utamanya Pak? Ya, karena memang bisnis utamanya kan melayani kredit kendaraan bermotor.
Jadi kalau penjualan mobil sama motor turun, otomatis kan yang apply kredit kan juga turun juga kan. Nah, kalau misalnya yang apply kredit itu berkurang, kan berarti pendapatan dia berkurang. Kalau misalnya dia pendapatannya turun, kemudian beban operasionalnya tetap atau naik, nah, otomatis kan labanya juga berkurang. Apalagi kalau beban operasionalnya naik, itu pasti labanya lebih turun lagi. Kalau misalnya sekarang labanya turun, kira-kira strategi apa yang harus dilakukan agar bisa meningkat lagi, Pak? Ya yang pasti dia harus melakukan efisiensi ataupun menurunkan beban operasional. Yang kedua bisa jadi mencari sumber-sumber pendapatan lain ya di luar pendapatan utamanya, gitu loh. Karena memang sumbangsih dari sektor otomotifnya masih yang terbesar. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya berita yang pertama kita mengenai laba Adira Finance ini. Kita lanjutkan ke berita yang kedua. Kita lanjut Pak ya. Oke. Berita yang kedua, Jababeka atau Kija bukukan marketing sales jumbo di 2024. Menurut emitennews.com, PT Jababeka Kija merealisasikan 3,19 triliun penjualan pemasaran real estate marketing sales untuk tahun 2024. Meningkat 28% dibandingkan target awal 2,5 triliun. Ini berita kedua kita mengenai Jababeka atau Kija, Pak. Nah, kita mengambil berita ini salah satunya supaya pemirsa atau audien kita itu lebih banyak mengenal saham-saham di sektor properti ataupun di salah satunya itu memang Kija atau Jababeka ya. Kalau VB ke Jakarta itu sangat terkenal itu kawasan Jababeka. Jadi dia itu merupakan kawasan industri yang di situ dia tidak hanya menjual lahan industri, jadi bisa dijual untuk lahan pabrik, untuk pergudangan, dan juga ada real estate-nya gitu loh. Nah, jadi ini juga salah satu saham yang ada di bursa kita yang sektornya hampir sama dengan Demas ya. Pekan lalu kan kita bahas Demas. Ya, Pura Delta Lestari itu. Nah, ini hampir sama ya, dia hampir sama. Nah, kalau kita lihat apakah industri ini masih akan menarik ya, industri ini akan menarik kalau satu iklim investasi di negara kita bagus. Kalau misalnya ya banyak orang buka pabrik baru dan sebagainya, otomatis kan dia mesti butuh kawasan yang terpadu, yang itu sudah bagus untuk industri. Nah, salah satunya ya ini merupakan disediakan oleh Kija. Yang kedua, kalau bisnis bagus, industri banyak tumbuh, otomatis dia butuh gudang dan sebagainya. Nah, itu kan disupport oleh industri-industri semacam Kija juga, semacam kawasan Jababeka ini. Apalagi ini kawasan yang sudah sangat terkenal, sudah terintegrasi, terpadu, terus dekat dengan pelabuhan dan sebagainya. Sehingga memang potensinya pasti menarik ya kalau misalnya kita lihat. Jadi kalau tadi dilihat misalnya dia sales marketingnya bisa sekian, berapa triliun tadi itu? 3 triliun. Nah itu ya kita berharap memang itu nanti bisa semakin tumbuh ya. Nah kalau kita lihat hari ini sahamnya dijual di 179 per lembar rupiah. Nah kita lihat juga PBV-nya juga masih murah ya, turun. PBV-nya itu 0,62%, jadi tidak sampai 1, pernya juga 505,04 ya. Nah kalau kita lihat market cap-nya cukup besar juga, jadi market capitalnya itu 3,675 triliun. Nah kalau kita lihat sekarang dividennya gimana gitu loh. Nah memang Kija ini kalau dari sisi dividen dia tidak membagi setiap tahun ya, tidak setiap tahun. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang berinvestasi dia menginginkan dividen, sepertinya memang Kija tidak masuk dalam list ya. Kurang masuk ya Pak ya? Ya, karena terakhir membagi dividen tahun 2017. Jadi dia 2013, 2014, 2015, lalu 2016 absen, 2017 terus sampai sekarang belum membagikan dividen lagi gitu. Jadi kalau bagi penyuka dividen ya memang saham ini tidak masuk ke listnya ya, karena tidak membagikan dividen secara rutin. Nah, tapi teman-teman masih bisa tetap misalnya ingin mengkoleksi saham ini ya dipersilahkan gitu. Dipersilahkan, tetapi tetap teman-teman harus tetap melakukan riset ya. Kalau kita lihat year to date-nya juga saham ini masih turun ya, 3,72%. Jadi tahun lalu di hari yang sama itu dijual
di 181 gitu loh. Jadi turun 7, kalau dilihat year to date-nya tahun lalu itu masih di angka-angka mendekati 190 gitu loh. Jadi ini masih turun 7 masih turun 7 atau 3,72%. Oke, jadi ini juga cocok sekali jika teman-teman ingin menggunakan saham ini harus riset terlebih dahulu gitu ya? Ya, memang harus riset terlebih dahulu prospeknya. Kalau dilihat prospeknya ya kawasan-kawasan seperti ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan iklim investasi yang ada. Jadi kalau iklim investasi di negara kita bagus, otomatis akan berimbas kepada kawasan-kawasan berikat atau kawasan-kawasan industri terpadu. Luar biasa sekali ya berita kedua ini. Baik Sobat UPTV, kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Triple C. Cerdik cari cuan. Baik Sobat UPTV, terima kasih tetap di tayangan kita. Kita akan lanjutkan ke berita selanjutnya. Berita yang ketiga, CIMB Niaga atau BNGA sepanjang 2024 cetak laba 6,8 triliun naik menjadi 5,4%. Menurut emitennews.com, PT Bank CIMB Niaga dengan kode BNGA menyampaikan sepanjang tahun 2024 memperolehkan laba sebelum pajak konsolidasi sebesar 8,7 triliun, meningkat menjadi 4,4% year on year. Ini berita ketiga kita mengenai SIM Niaga. Ya, jadi kita akan bahas saham perbankan ya. Jadi kalau Baby lihat beberapa minggu terakhir ini itu berita-berita saham perbankan kan banyak yang berguguran atau turun ya, terutama big cap gitu loh. Nah, padahal sebetulnya secara fundamental saham-saham perbankan itu masih selama tahun 2024 itu masih membukukan kinerja yang baik ya. Salah satunya adalah salah satu bank swasta itu Bank CIMB Niaga atau kode sahamnya BNGA. Jadi dia masih bisa tumbuh walaupun tidak tinggi ya, masih bisa tumbuh naik dari tahun lalu itu 5% gitu. Nah, CIMB Niaga ini menjadi salah satu emiten yang banyak difavoritkan oleh investor, termasuk investor kawakan Pak Lo Keng Hong. Jadi dia juga termasuk yang menilai bahwa saham ini masih undervalue. Artinya dengan kinerja yang naik, labanya naik, tapi sebetulnya harga sahamnya itu sedang murah gitu loh, sedang murah. Nah, hari ini CIMB Niaga diperdagangkan di 1.695, turun 4,51% atau turun 80 poin. Dari awal tahun dia masih year to date itu juga masih turun ya. Jadi dari awal tahun dia turun 4,51%, turun 80 poin. Nah, kalau hari ini dia turun 30 poin atau turun 1,74%. Kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir juga masih turun 11,26% atau 215 poin. Nah, kalau kita lihat padahal kalau dilihat ya dari PBV-nya ini masih murah gitu loh, atau disebut undervalue karena PBV-nya hanya 0,83. PER-nya juga 647. Sementara market cap-nya juga cukup besar. Market cap-nya Bank Niaga ini sekarang adalah 43,36 triliun. Ya, jadi di saat harga turun biasanya itu sebetulnya bisa menjadi salah satu kesempatan bagi investor untuk masuk, bisa mendapatkan saham dengan kinerja yang bagus tetapi harganya sedang murah gitu loh. Sehingga ini sebetulnya kesempatan juga bagi investor untuk masuk ya, untuk misalnya membeli saham-saham perbankan. Salah satunya adalah saham Bank Niaga gitu. Kira-kira nih Pak, apa saja kontributor utama yang mendorong pertumbuhan laba utama Pak ya, pada 2024? Pasti kalau perbankan ya pasti dari kegiatan operasionalnya ya sebagai bank, dari penyaluran kreditnya, terus kemudian dari pendapatan lain-lain gitu ya. Karena pendapatan bank itu kan tidak hanya dari dia menyalurkan kredit ya.
yang terbesar pasti ya dari namanya fungsi bank ya simpan pinjam kan, pasti ya dari peminjaman, dari pembiayaan yang dia keluarkan. Yang kedua juga ada pendapatan non operasional, misalnya dari bunga, terus kemudian dari investasi lain gitu loh. Terus dari pendapatan transaksi kalau orang menggunakan jasa bank, misalnya transfer. Terus misalnya VB itu beli pulsa melalui aplikasi bank gitu kan, beli pulsa, beli paket data, nah itu kan ada biaya adminnya kan. Beli token listrik gitu ya, bayar air, bayar pajak dan sebagainya kan sekarang bisa juga menggunakan aplikasi perbankan. Nah itu kan juga menjadi salah satu pendapatan, walaupun pendapatan itu tidak sebesar dari pendapatan penyaluran kreditnya. Gitu. Oke, luar biasa sekali Pak ya berita yang ketiga ini. Kita lanjutkan ke berita yang keempat. Berita yang keempat, Bank Banten atau BEX cetak laba naik 47,9% jadi 39,3 miliar di 2024. Menurut emiten news.com, Bank Pembangunan Daerah Banten mencatat laba bersih sepanjang 2024 naik 47,9% menjadi 39,33 miliar dibanding laba bersih 26,59 miliar di 2023. Ini berita keempat kita, Pak. Ya, ini juga termasuk good news ya, karena selama ini kinerja dari Bank Banten itu beberapa tahun belakangan ini tidak menggembirakan, gitu. Tidak menggembirakan, tetapi ada perbaikan-perbaikan manajerial yang kelihatannya serius dilakukan oleh pihak bank, termasuk dia kan membuat KUB atau kelompok usaha bersama untuk memenuhi kecukupan modalnya dengan Bank Jatim gitu ya. Salah satunya kalau kita lihat di berita-berita salah satu KUB yang dijalin itu adalah dengan Bank Jatim. Nah, sehingga kalau misalnya sekarang selama tahun 2024 kemarin ada perbaikan kinerja yang tercermin dari laba, itu sebetulnya hal yang menggembirakan ya untuk bank daerah, karena bank daerah ini kan juga salah satu motor pembiayaan ataupun lembaga keuangan yang bisa menggerakkan ekonomi di daerah itu. Nah, di bursa kita itu kan ada tiga, ada Bank Jatim, ada Bank Jawa Barat (BJBR), lalu ada Bank Banten yang sudah IPO atau sahamnya sudah dijual di bursa. Nah, kalau kita lihat memang PBV-nya juga sangat murah ya, jadi cuma 0,1%, PER-nya juga 3,43 gitu. Nah, market cap-nya memang masih belum besar ya untuk ukuran bank. Market cap-nya Bank Banten itu hanya 166,68 miliar. Jadi memang secara market cap ini memang tidak besar ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan saudaranya Bank Jawa Barat gitu ya, Bank Jawa Barat itu kan market cap-nya sudah 9,364 triliun gitu loh. Atau misalnya kalau kita lihat dengan KUB-nya Bank Jatim misalnya, market cap-nya Bank Jatim 8,108 triliun. Nah, jadi sebetulnya secara kinerja Bank Banten itu masih peluangnya masih besar lah untuk didorong ya. Apalagi kalau kita lihat di Banten itu kan juga banyak industri-industri ya, yang mendukung, yang bisa menopang dari kinerja dari Bank Banten gitu. Jadi kalau kita lihat ya memang masih punya peluang besar lah untuk bisa tumbuh ya. Nah, kalau kita lihat hari ini sahamnya diperdagangkan di Rp26 per lembar saham. Per lembar ya Pak ya? Iya, per lembar saham. Oke, luar biasa sekali ya berita yang keempat kita, baik Sobat UBTV, jangan kemana-mana, tetap di tayangan kita Triple C, karena kita akan melanjutkan ke berita selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Triple C, jadi cari cuan. Baik Sobat UBTV, terima kasih tetap di tayangan kita. Kita akan melanjutkan ke berita yang terakhir. Kita lanjut Pak ya. Berita yang kelima, tumbuh minimalis Bank Khairul Tanjung
dengan kode BBHI 2024 Serolaba sejumlah 467 miliar. Menurut emiten news.com, Alobank menyudahi 2024 dengan tabulasi laba bersih 467,1 miliar, mengalami pertumbuhan 5,7% dari posisi sama tahun sebelumnya 444,56 miliar. Ini berita kelima kita mengenai Bank Khairul, Pak. Ya, jadi ini salah satu bank yang dimiliki oleh salah satu konglomerat Indonesia, Pak Khairul Tanjung, atau akrab dipanggil Pak CT itu ya. Jadi beliau punya beberapa bank yang itu sudah TBK. Salah satu yang pertama itu Bank Mega. Jadi Bank Mega itu sudah TBK, sudah IPO. Kapan hari pernah kita bahas di program ini juga. Dan yang sekarang dia kapan hari melakukan akuisisi Bank Harda Internasional untuk kemudian dirubah menjadi Alobank. Nah, Alobank ini konsepnya adalah bank digital. Jadi bukan bank yang secara fisik ya, tapi ini bank digital. Nah, Alobank ini memiliki ekosistem yang menarik. Kenapa? Karena kinerjanya itu dikerjasamakan ya, dalam kerjanya dikerjasamakan dengan lini bisnis miliknya Transkop yang lain. Jadi kalau misalnya Feby itu belanja ke Transmart, biasanya kan ditawari pembayarannya melalui Alobank atau apa. Atau misalnya ditanya, sudah punya aplikasi Alobank atau belum gitu loh. Nah, sehingga dia membuat satu ekosistem di mana kamu belanjanya itu bisa di Transmart dan pembayarannya menggunakan Alobank gitu loh. Nah, ini yang salah satu menopang kinerjanya dari BBHI gitu loh. Nah, kalau dilihat hari ini ya, BBHI diperdagangkan di Rp715 per lembar saham. Kalau kita lihat dari ukuran PBV atau PER-nya, memang ini saham tidak bisa disebut murah karena PBV-nya 2,14, ya lebih dari 1, dan PER-nya 33,26. Kalau kita lihat market cap-nya, itu juga lumayan ya untuk ukuran bank digital, dia sudah di 15,53 triliun rupiah gitu loh. Nah, kalau bagi orang yang suka mengincar dividen, memang Alobank kelihatannya tidak masuk dalam listnya karena sampai sekarang Alobank belum membagikan dividen. Jadi kalau misalnya teman-teman investor UBTV, dia yang beraliran suka pada saham-saham yang membagi dividen, kelihatannya memang BBHI tidak masuk dalam listnya ya, tidak masuk dalam listnya. Nah, kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini bagaimana? Apakah berarti kalau misalnya dia tidak mengincar dividen, dia kan biasanya mengincar kenaikan harga ya, kenaikan harga saham ya. Kita lihat BBHI hari ini dia naik 5,15%, rupiah naik 35 poin. Nah, kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir, ini harga sahamnya masih turun, jadi masih turun 28,50%. Kalau kita lihat year to date, atau kita lihat dari tahun lalu, itu juga masih turun 4,03%. Jadi ya terserah teman-teman investor. Jadi yang jelas kalau mengincar dividen, bank ini belum membagikan dividen. Kalau misalnya mengincar kenaikan harga saham ya, kenaikan harga saham, memang 6 bulan dan year to date memang harga saham ini masih dalam kondisi turun. Nah, kalau dilihat apakah bisnis dari bank digital ini akan menarik, kelihatannya akan menarik. Kenapa? Karena sekarang kan semakin banyak orang melakukan transaksi itu secara digital, sehingga bank digital ini kan salah satu kelebihannya karena dia efisien. Karena tidak memiliki cabang di mana-mana secara fisik. Jadi kan dia tenaga kerjanya itu tidak banyak, kemudian peralatan ataupun perlengkapan yang harus dia sediakan juga tidak terlalu banyak sebanyak bank fisik. Kalau bank fisik kan harus punya kantor, terus entah itu beli, entah itu sewa, terus harus ada karyawannya, ya kan, biaya gaji karyawan, terus kemudian menyediakan perangkat-perangkat kayak komputer, kayak ATM, kayak apa. Nah, bank digital tidak ke arah sana, sehingga sebetulnya secara operasional kalau dia bisa semakin efisien dan ekosistemnya dengan konglomerasi di grupnya Khairul Tanjung berjalan bagus, ya kelihatannya dia akan semakin bagus.
Kira-kira begitu, Febi. Oke, jadi yang pasti harus riset terlebih dahulu jika tertarik pada Alobank. Ya, harus riset terlebih dahulu. Oke, terima kasih Sobat UB TV. Kita sudah mengulas 5 berita pasar modal terupdate pada episode kali ini. Semoga berita ini bisa bermanfaat untuk seluruh Sobat UB TV di rumah. Terima kasih sudah menonton ya tayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa.